Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan rekan-rekanku semua. Nama saya Muhammad Andrea Pratama dengan nomor BP 1911112025 dari Praktikum Statistika, mengerjakan tugas besar dari Praktikum Statistika tersebut. Di sini saya mengambil jurnal tentang ANOVA 2 arah. Oke, baik. Mungkin akan saya tunjukkan jurnalnya. Nah, ini jurnalnya, yaitu judulnya adalah Perbedaan Variasi Konsentrat dan Lama Masa Laktasi terhadap Produksi Susu Kambing Etawa sebagai Sumber Belajar Biologi berupa LKPD. Nah, apa sih yang kita teliti, yang jurnal ini teliti, yaitu penelitian ini termasuk ke dalam penelitian eksperimen karena mengamati produksi susu kambing Etawa yang diberi variasi konsentrasi pada masa laktasi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap RAL pada faktorial 2x2 masing-masing dengan 3 kali ulangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan produksi susu kambing Etawa antara variasi konsentrat dan masa laktasi yang diberikan. Oke, untuk faktor A sendiri adalah variasi konsentrat. Untuk A1 yaitu 5 ons ampas tahu ditambah 5 ons ampas singkong ditambah 5 ons bekatul. Untuk A2 yaitu 10 ons ampas tahu ditambah 3 ons ampas singkong ditambah lagi 2 ons bekatul. Untuk faktor B yaitu adalah masa laktasi. Untuk B1 yaitu masa laktasi kedua, untuk B2 untuk masa laktasi keempat. Tidak afdol namanya jika kita membaca jurnal tapi kita tidak mengetahui siapa penulis dari jurnal tersebut. Untuk penulis dari jurnal ini adalah Muhammad Firdaus, Agus Sutanto, Agus Sujarwanto, dan juga Hening Widowati. Nah, untuk data-datanya seperti yang telah tertera di sini ya rekan-rekan semua. Ini ada beberapa tabel yang setelah gabung. Dan nanti untuk tabelnya mungkin kita bisa lihat saja nanti tabel-tabel tersebut di aplikasi SPSS. Oke, kemudian mungkin kita buka aplikasi SPSS, kita pencet IBM Statistik yang ada di layar desktop kita. Kita tunggu ya rekan-rekan semua, mungkin ini emang agak terlalu lama menunggunya. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik yang bagian New Dataset, kemudian kita klik Open. Nah, ini tempat output dan ini adalah tempat untuk masukkan datanya. Kita pilih yang variable view dulu. Untuk namanya atau name-nya, yang pertama nih faktor A atau faktor konsentrat tadi. Nah, untuk spasinya dia tidak boleh langsung spasi, tapi harus menggunakan tanda garis bawah. Numerik untuk bitnya 8, desimalnya dia tidak usah menggunakan desimal karena dia tidak memiliki koma di belakang angka. Untuk values, dia untuk value pertama nih, untuk labelnya adalah konsentrat A1. Kemudian kita klik add, kemudian kita masukkan value lagi, kita tekan angka 2, kemudian kita masukkan konsentrat A2. Kita klik lagi add. Setelah muncul tampilan seperti ini, maka kita klik OK. Kemudian untuk di bagian kolom dan missingnya ini kita abaikan saja. Kemudian untuk di align kita terserah kita mau menempatkan data itu baik di kiri, di tengah ataupun di kanan. Saya menggunakan center. Untuk measure-nya dia adalah scale. Untuk role-nya dia input. Kemudian untuk faktor B pun sama, langkahnya seperti yang kita masukkan di faktor A tadi. Nah, untuk value dia adalah 1, untuk labelnya adalah masa laktasi
kedua kita add juga. Kemudian yang duanya masa laktasi keempat. Kita add juga ya rekan-rekanku semua. Setelah dapat ini, kita klik OK lagi. Nah, kemudian jika kita ingin memasukkan nilai-nilai dari jurnalnya, maka kita perlulah membuat kolom yang berikutnya. Nah, ini saya namakan pengaruh konsentrat dan masa laktasi. Ini numerik, untuk desimalnya dia 0. Untuk ini non, ini tengah aja kita sesuaikan, samain. Ini boleh nominal, boleh scale. Tapi saya menggunakan scale. Oke, setelah didapatkan data-data seperti ini, kita masukkan data-data variabel view, kita masukin data view yang bertugas untuk masukkan nilai-nilai yang ada di jurnal tadi. Kita klik. Untuk faktor A, nah, kurang lebih data yang kita masukkan yang telah kita dapatkan di jurnal seperti ini ya rekan-rekanku semua. Setelah kita masukkan datanya, maka kita klik bagian analyze. Kita klik yang bagian analyze. Kemudian kita pilih yang general linear model. Kita klik yang univariate. Nah, untuk ini, untuk pengaruh konsentrasi kita masukkan ke dependent variable. Sedangkan untuk faktor A dan faktor B ini kita masukkan ke bagian fixed factor. Kemudian kita klik yang model. Kita klik yang build terms. Nah, kita pindahkan faktor A dan B ini dari faktor dan convariated ke model. Setelah ini, kita centang include intercept in model. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita buka yang post hoc-nya. Kita pindahkan juga faktor A dan faktor B dari faktor ke post hoc test 4. Nah, setelah kita pindahkan, ini ada equal variance assumed. Kita klik yang atau kita centang yang Duncan. Kemudian continue. Model sudah, post hoc sudah, dan yang terakhir yang kita butuhkan yaitu option. Kita klik yang descriptive statistic, dan untuk nilai dari signifikan levelnya adalah 0,05. Kemudian kita klik continue. Setelah terisi semua, kita klik yang OK. Nah, maka akan didapatkan tampilan dari jurnal tersebut yang tadi telah kita lakukan perhitungannya menggunakan SPSS seperti di layar. Ini adalah hasil output dari data-data tadi. Untuk Bethlen subjek faktornya, untuk jumlah dari konsentrat A1 yaitu 6 buah, konsentrat A2 yaitu 6 buah, untuk masa laktasi kedua adalah 6 buah, sedangkan untuk masa laktasi keempat yaitu 6 buah. Kemudian untuk deskriptif statistiknya, untuk yang konsentrat A1 masa laktasi 2 memiliki nilai MN 758,33 serta untuk standar deviasinya yaitu adalah 14,572. Kemudian untuk konsentrat
Aduh, 10 menit aja batasnya. Lebih gua. Dan kamu ini kan. Enggak ori. Nah, kemudian untuk nilai dari konsentrat A1 masa laktasi keempat yaitu 798,00 dan untuk standar deviasinya yaitu adalah 8. Kemudian untuk deskriptif statistik dari konsentrat A2 masa laktasi kedua atau hari kedua yaitu untuk nilai MN-nya adalah 915,67 sedangkan untuk nilai standar deviasinya adalah 3,512. Untuk konsentrat A2 masa laktasi keempat yaitu adalah 1019 dan untuk standar deviasinya adalah 9,849. Untuk totalnya bisa kita lihat seperti yang ada di layar ini. Nah, kemudian untuk mean square dari faktor A sendiri yaitu untuk nilai dari F-nya adalah 253,493 itu untuk konsentrat A. Dan untuk faktor B ataupun untuk masa laktasi ya nilai dari F-nya yaitu 36,215. Untuk signature-nya yaitu 0. 0 ini lebih kecil dari 0,05. Berarti ketika lebih kecil maka H0 ditolak. Berarti bisa kita simpulkan ada perbedaan antara konsentrat dan juga di masa laktasi. Nah, setelah kita jabarkan ini semua, maka kita simpankan nilai dari output kita. Dengan cara kita klik file, kita klik yang bagian ekspor. Kemudian untuk tipenya Word RTF dokumen. Kemudian kita klik browse. Kita pilih tempat penyimpanan. Saya menyimpan ini di data. Di statistika, praktikum, laprak, di Word. Nah, di sini kita masukkan yaitu output. Kita masukkan namanya yaitu output dari data file jurnal tugas besar. Sini TB saya singkat. Setelah kita masukkan file namanya, maka kemudian kita save. Kemudian kita centang OK. Kita lihat di filenya apakah ada. Kita klik yang data. Kita buka di statistika. Di praktikum kita buka, di laprak, di Word. Ada di sini output dari file jurnal TB atau tugas besar. Nah, outputnya maka akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi rekan-rekanku semua, apa sih fungsi dari software SPSS? Jadi, fungsi dari software SPSS adalah membantu mahasiswa, khususnya praktikan, dalam melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan data-data.